Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat tutorial untuk men-transfer uang ke Indonesia ya. Yang terbaru ini khusus subscriber saya yang selalu setia menonton channel ini. Yang terbaru untuk pembayarannya nanti kita bayar menggunakan card Visa ya. Card Visa apa saja? Card Visa Inco itu juga bisa ya. Untuk selengkapnya teman-teman simak video ini sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang memang baru singgah, baru ketemu channel ini, silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Itu agar teman-teman selalu bisa mempelajari untuk cara pengiriman uang ke Indonesia terutamanya ya. Selengkapnya silakan simak, teman-teman pelajari sendiri. Saya akan berikan secara detailnya. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita mulai untuk pengirimannya ya. Teman-teman buka aplikasi Western Union. Kalau yang belum punya itu teman-teman ambil, download dan install dari Play Store atau App Store untuk yang iPhone. Ya, kalau sudah teman-teman buka aplikasinya, tampilannya seperti ini. Biasanya yang belum daftar ya silahkan daftar dahulu. Semua video lengkapnya ada di deskripsi ya. Tampilan awalnya seperti ini dan teman-teman daftar masuk kalau yang sudah punya akun ya. Ini kalau yang belum daftar, teman-teman lihat saja di deskripsi video ini sudah lengkap kok ya. Lakukan pendaftaran, verifikasi terlebih dahulu dan kita lakukan seperti saya sekarang ya. Kemudian masukkan kata laluan. Nah, yang daftar masuk chapter ini biasanya saya matikan saja ya. Kemudian kita log masuk. Nah, pastikan teman-teman sudah tahu untuk nomor card Visa, kemudian tanggal bulan, tahun expire serta CVV-nya ya untuk kode pengawalannya, keamanan ya. Kemudian teman-teman mulakan pindahan baru ini teman-teman tekan ya. Selanjutnya bagi teman-teman yang belum terdaftar nama penerimanya ya, teman-teman tekan di bagian penerima baru ini. Kalau kemudian Anda mengantar berapa ringgit ya, ini kalau kita dahulukan untuk ringgitnya. Bisa juga teman-teman berapa juta, 1 juta misalnya ya, tulis di sini. Kalau teman-teman dalam jumlah ringgit berapa ringgit gitu ya, tulis di sini misalnya 300 ya, 289 pada ini misalnya ya. Nanti dapat berapa ribu atau 1 juta misalnya. Nah ini kan ada dapat 1.105 ya, mau ini saya kenakan 300 sebetulnya ya. Untuk kadar tukaran uang sekarang adalah 1 ringgitnya 3824 ya. Kemudian di bagian bagaimana cara penerima Anda ya, ini menerima uang dari rekening ya. Ini contoh yang dari rekening. Kalau yang dari ambil uang di pos ya ini ya, ini dari rekening. Kalau yang e-dompet Dana, ShopeePay itu yang e-dompet ini ya. Ini ada Dana, GoPay, Linkaja, OVO, Paytrend dan lain sebagainya. Saya ingin masukkan ke rekening penerima Indonesia ya. Selanjutnya untuk Anda membayar dengan apa? Nah ini yang 3 cara pembayaran. Yang pertama ini adalah FPX Internet Banking bagi yang mempunyai rekening Bank Malaysia dan juga internet banknya aktif ya. Selanjutnya ini e-dompet. E-dompet ini teman-teman bisa pilih itu Inco, GrabPay, Post, ShopeePay dan MyBank e-wallet ya. Itu kalau yang dengan e-dompet ya. Untuk yang terakhir adalah dengan card debit. Nah card debit ini dibuka card debit saja ya. Ini card Visa juga bisa ya. Nanti saya akan pilih card debit ini. Saya menggunakan card Visa Inco e-wallet. Oke, pastikan teman-teman tahu nomor dari card Visa Inco e-wallet ya. Bisa dilihat dari aplikasi Inco e-wallet di bagian card Visa detailnya ya. Di situ ada semua keterangan card Visa, nomornya, kemudian expirednya dan juga CVV atau CCV-nya ya. Teman-teman tak catat. Kemudian nanti teman-teman masukkan ketika saat pembayaran. Nah ini 1 ringgitnya adalah 3824. Amount yang dikirimkan 289, ongkos kirim ini bisa lebih jimat kalau daripada kita pilih e-dompet ya. Kemudian jumlahnya total yang harus kita bayarkan ada bersama dengan biayanya, kita transfer adalah 316 ya. Ini total total transfer dan biaya transfer ya, kita akan dapatkan 1 juta
Kalau kirim 300 1.105.000 ya. Kemudian teman-teman untuk meneruskan teman-teman tekan seterusnya ya. Pastikan teman-teman tahu nomornya, sudah tahu nomornya ya. Oke. Kemudian kita tambahkan ya. Kalau untuk penerima baru ya di sini ya. 5 baru di sini. Ya, Anda bisa membuat ini nama pertama, kemudian nama tengah dan nomor keluarga. Kalau namanya itu 2 ya, nama pertama dan nama keluarga. Oke. Kemudian butiran penerima, Anda juga diminta untuk masukkan email, nomor dan nomor telepon, serta yang ketiga ini adalah butiran bank apa saja. Teman-teman bisa klik di sini ya, bisa BCA, Bank BNI dan lain sebagainya, nomor rekening, dan juga 2 kali masukkan nomor rekening ya, seperti ini. Kemudian nanti maklumat tambahan ada di itu. Nah, kalau sudah teman-teman tekan di sini ya, ini nama pertama seperti yang contoh tadi, kemudian email, nomor telepon, kemudian nomor banknya ini Bank Asia, kebetulan Bank BCA, nomor akun atau nomor rekening tulis 2 kali, kemudian tujuan transaksi teman-teman tekan. Teman-teman bisa mengklik gaji ya, bisa juga teman-teman pilih simpanan juga bisa ya, dan sumber dana, sumber uangnya ini dari mana teman-teman ya, bisa pilih gaji, bisa simpanan, kemudian saya pilih simpanan. Ini tujuan transaksi ini adalah saya bisa sokongan keluarga ya, biasanya seperti itu saya. Kemudian hubungan dengan penerima yang di Indonesia itu apa, misalnya ini kawan, kemudian apakah pekerja, apakah keluarga, maka saya pilih keluarga. Kemudian teman-teman tekan seterusnya. Oke, nanti kita akan di tahap ini ya, di tahap untuk kad Visa dan debit Mastercard ya. Ini kad Visa atau kad debit. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan nomor yang ada di Dogecoin Wallet, aplikasinya, kad Visanya itu masukkan di sini ya. Di sini nomor kad Visa ya. Kalau yang kartu lain teman-teman bisa tekan imbas ya. Itu yang kelihatan nomornya loh ya. Itu yang kelihatan nomornya bisa ditekan imbas di sini. Kalau tidak ada seperti itu Dogecoin Wallet enggak ada nomornya ya, teman-teman masukkan secara manual saja ya. Masukkan kad di sini. Ini nggak bisa di mode salin tempel copy paste ya, ini harus dimasukkan secara manual. Teman-teman masukkan secara manual terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, ini akan tertutup ya, akan terfilter setelah teman-teman masukkan. Kemudian PT, bulan, dan tahun, ini kepanjangannya ya, masukkan di sini ya, bulan dan tahunnya. Nah, kemudian CVV-nya ini masukkan kode CVV ya. Kalau kad selain Dogecoin Wallet itu biasanya ada rata-rata ya, umumnya itu ada di belakang kartu ya. Nah, itu bisa dari bank mana saja ya. Nah, simpan maklumat kad Anda dan jimatkan masa. Nah, seperti ini. Kalau pengen nyimpan ya teman-teman datang seperti ini. Nah, kalau enggak ya teman-teman nggak usah ya. Itu terserah teman-teman ya. Baru teman-teman tekan teruskan. Nah, apakah kartu ini mau disimpan di Google Pay ya, terserah teman-teman mau simpan ya simpan, kalau enggak ya teman-teman tekan nanti ya. Kemudian teman-teman tekan setuju dan teruskan. Oke, teman-teman tunggu ya, ini akan masuk ke Dogecoin Wallet, yang masuk ke Visa-nya, dan juga nanti ada konfirmasi dari Dogecoin Wallet ya. Teman perhatikan, simak baik-baik. Yang penting usahakan internet teman-teman itu stabil ya, jangan ada kendala ya. Kita lihat, nah ini sudah teman-teman lihat, ini penerima namanya dan juga butiran pembayaran ya. Ini kartunya sudah terdeteksi dan sudah tulis Visa card ending in 710. Oke. Kemudian teman-teman centang di bagian saya bersetuju. Kemudian seterusnya teman-teman tekan enter. Ini bisa irit 1 ringgit ya, ini menunjukkan. Dan ini teman-teman tekan ya, ini ada notifikasi seperti ini ya, tekan saja. Nah, oke. Nah, ini biasanya harus saya rekam seperti ini di filter ya. Kalau di filter di bagian kiri itu ada di masanya ya, waktunya ini hanya sekitar 2 menit ya, 3 menit ya, 3 menit, karena ini di filter ya sebetulnya ya, nggak boleh direkam. Nah, teman-teman tinggal tekan lulus ya, tinggal tekan lulus di bagian kanan bawah ya, tekan lulus dan pengesahan berjaya ya. Ini ada tulisannya pengesahan berjaya, tekan OK dan kita kembali ke Western Union-nya. Nah, ini kita biarkan terlebih dahulu
Biarkan saja dulu, jangan tekan apa-apa. Ini biar processing diproses ya. Ini sudah dibayar. Kan ini biasanya ini tulisannya, nah ini dibayar. Nah Visa Card, teman-teman lihat ya. Kalau yang ini biasanya ini pindahan berjaya diantar ya, pindahan berjaya diantar. Dan ini didapat poin kalau di story travernya itu, teman-teman lihat di bagian transaksi ini sudah berkurang duitnya. Dan di sini ada transaksi 316 sen ya, tekan saja ya. Ini ada WU Kuala Lumpur, yaitu peniaga WU Kuala Lumpur Visa Card, kaidah pembayaran pakai e-wallet dan percaya. Untuk biayanya nggak ada ya. Biaya cukup dari Dosenko e-walletnya nggak ada. Kalau dari 316 ya 316 itu saja, nggak ada biaya dari Dosenko nya ya. Nah, kita kembali ke Western Union nya. Ini Western Union nya itu ada 2 ya. Nah tinggal ini saja ya. Oke. Nah kita kembali ke Western Union ya. Kemudian kita lihat tadi pengirimannya jamnya berapa ya. Ini percaya diantar. Nanti kita lihat di bagian menu, lihat di bagian, jangan dijejak tapi lihat di sejarah ya. Jejak nanti suruh masukkan MTCN nya, nomornya. Jadi kita tekan di bagian sejarah saja ya. Nanti keterangannya ada di situ. Nah ini langsung saja, ini tanggal 13 dan ini sudah komplit, nggak sampai 5 menit ya. Teman-teman lihat di bagian ini tanggal 13 bulan 5, kita lihat lagi dan ini sudah komplit ya. Teman-teman lihat sudah komplit. 316 dapat 1.100.000 ya, sama ya. Ini statusnya di bagian komplit di sini. Nah statusnya itu ini ya teman-teman, diantar dan pelaksanaan dan diantar. Ini sudah diantar ya. Jadi teman-teman simak baik-baik untuk bisa mengirimkan dari Dosenko e-wallet. Kalau dari email, tekan di bagian Western Union Service ini ya. Ini yang masuk dari email ya. Meskipun kita pakai Visa, nanti ada tulisan di sini adalah debit ya, debit card. Semoga berguna buat teman-teman semuanya ya. Nah itu tadi teman-teman, cara pengirimannya cukup cepat bukan ya, nggak sampai 5 menit ya, kurang lebih 3 menitan sudah sampai. Mengenai card Visa ini ya, teman-teman tahu sendiri ya, harus tahu untuk nomor visanya itu berapa saja, kemudian expire date-nya. Expire date itu bulan dan tahunnya saja ya. Kemudian yang terpenting adalah CVV atau CCV, yaitu kode keamanan. Biasanya ATM, misalnya kartu ATM itu biasanya kode CVV ini biasanya ada di belakangnya, tapi dalam kartu Dosenko e-wallet itu ada di dalam aplikasinya ya. Teman-teman buka aplikasi Dosenko e-wallet, baru teman-teman buka di bagian detail, teman-teman bisa lihat detail dalam kartu Visa Dosenko e-wallet. Untuk yang belum, teman-teman bisa memesannya, teman-teman lihat saja untuk detail cara pembuatan atau pemesanan kartu Visa Dosenko e-wallet ada di dalam deskripsi video ya. Nah itu saja yang dapat saya berikan hari ini. Tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Jika teman-teman suka akan video ini, teman-teman like, dan tentunya jangan lupa untuk sharing agar teman-teman yang di luar sana yang membutuhkan video ini juga dapat mempelajarinya. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.